Film dibuka dengan memperlihatkan sebuah pesta pernikahan. Mempelai prianya diketahui bernama Jin Woo, sedangkan pengantin wanitanya bernama Yeon Yi. Sayangnya kebahagiaan itu tak berlangsung lama, sebab beberapa hari setelahnya Jin Woo mengalami kecelakaan hingga membuatnya koma. Jin Woo masih beruntung karena ia memiliki istri yang selalu menjaga dan merawatnya selama di rumah sakit. Yeon Yi yang merasa rindu pada Jin Woo pun hanya bisa menatap suaminya itu dari video pernikahan mereka. Esoknya Yeon Yi berangkat ke bandara untuk menjemput saudara kembar Jin Woo. Dan betapa terkejutnya ia ketika melihat wajah pria yang sangat mirip dengan suaminya. Pria yang merupakan saudara kembar dari Jin Woo itu bernama Jin Ho. Sebelumnya Yeon Yi memang belum pernah bertemu dengan Jin Ho. Jadi wajar saja kalau wanita itu terkejut melihat wajah Jin Ho yang sudah seperti fotokopiannya Jin Woo. Bahkan Yeon Yi sampai jatuh pingsan. Ketika telah tersadar, Yeon Yi dan Jin Ho pergi menjenguk Jin Woo ke rumah sakit. Untungnya, kedatangan Jin Ho berhasil meringankan beban Yeon Yi. Pasalnya, Jin Ho selalu membantunya merawat Jin Woo. Selain itu, ia juga membantu Yeon Yi dalam mengurus pekerjaan rumah. Wah, multi talent juga ya si Jin Ho ini. Bisalah diangkat jadi asisten rumah tangga. Suatu hari Yeon Yi yang sudah mulai tak sabar menanti kesembuhan Jin Woo tiba-tiba saja menggerak-gerakkan tangan suaminya dengan sedikit kasar. Harapannya agar suaminya itu terbangun, tapi usahanya sia-sia. Esoknya seorang wanita tak dikenal datang menjenguk Jin Woo. Wanita itu rupanya merupakan orang yang pernah dibantu Jin Woo saat mendaki gunung. Dan tiba-tiba saja wanita itu langsung menyosor bibir Jin Woo. Anehnya, saat itu juga Jin Woo memberikan respon dengan cara menggerakkan kakinya. Yeon Yi yang melihat kejadian itu dari kaca pintu jelas merasa terkejut sekaligus kecewa. Pasalnya, Jin Woo belum pernah memberikan respon padanya, sedangkan wanita itu justru mendapat respon. Sepeninggal wanita itu, Yeon Yi pun mencoba mencium Jin Woo. Sayangnya, suaminya itu tak memberikan respon apapun. Saking frustasinya, Yeon Yi pun sengaja basah-basahan hingga membuat dirinya masuk angin. Dan walaupun gak dikasih tolak angin, tapi untungnya ketelatenan Jin Ho dalam merawat Yeon Yi berhasil membuat wanita itu merasa baikan. Ketika Yeon Yi tertidur, ia teringat kali pertama ia bertemu dengan Jin Woo. Waktu itu, Yeon Yi yang sedang mendaki gunung malah tersesat. Untungnya, Jin Woo datang menolongnya. Sejak saat itu, Yeon Yi pun jatuh cinta pada Jin Woo. Setelah Yeon Yi sembuh, Jin Ho lantas mengajaknya naik gunung. Di sana, Yeon Yi malah kembali teringat pertemuan pertamanya dengan Jin Woo. Karena sibuk dengan pikirannya, Yeon Yi yang belum minum aqua pun tak bisa fokus dan akhirnya terjatuh. Jin Ho yang melihatnya pun langsung menolongnya. Tapi Yeon Yi malah marah dan mengatakan kalau dia gak ingin ditolong siapapun lagi. Dan anehnya, Jin Ho malah mengatakan kalau ia gak akan menggendong Yeon Yi lagi. Seketika wanita itu pun bingung. Ternyata orang yang telah menolong Yeon Yi di masa lalu adalah Jin Ho. Meski awalnya terkejut, kini Yeon Yi dan Jin Ho malah menjadi semakin dekat. Bahkan keduanya sepertinya telah jatuh cinta. Di pinggir danau, Jin Ho mencium Yeon Yi untuk pertama kalinya. Esoknya keduanya berjalan-jalan bersama. Dan di perjalanan pulang, Jin Ho yang sudah kelelahan hampir saja menabrak mobil yang melaju di depannya. Karena nggak mau mengambil resiko, keduanya pun memutuskan untuk menepikan mobil dan beristirahat. Mumpung di luar hujan, Jin Ho yang merupakan bocah indie pun menyalakan playlist dari Payung Teduh. Dan seperti yang telah kalian duga, keduanya pun mulai bercocok tanam. Sementara itu sebuah keajaiban terjadi di rumah sakit. Setelah sekian lama, Jin Woo akhirnya tersadar. Kabar itu pun langsung disambut bahagia oleh Yeon Yi dan Jin Ho. Esoknya, wanita misterius yang dulu pernah menjenguk Jin Woo datang lagi. Dan ternyata terungkap fakta bahwa pria yang dulu menolong wanita itu adalah Jin Ho, bukan Jin Woo. Sementara itu, Yeon Yi yang ingin melabrak wanita itu segera dicegah oleh Jin Ho. Pria itu menarik Yeon Yi masuk ke dalam ruangan. Merasa kesal, Yeon Yi pun menamparnya. Tapi Jin Ho malah mengajaknya bercocok tanam. 아직 재활 치료 안 끝났죠? Beberapa hari kemudian Jin Woo akhirnya diperbolehkan pulang. Saat malam hari, ia memberi sinyal pada Yeon Yi untuk bercocok tanam. Tapi istrinya itu menolaknya. Lama-kelamaan Jin Woo pun menyadari ada yang aneh di antara Yeon Yi dan Jin Ho. Ia lantas mengatur sebuah rencana,
yaitu mencukur rambutnya hingga mirip dengan Jinho. Dengan begitu, ia bisa mengelabui Yeonhee. Rencana itu berhasil. Yeonhee mengira kalau Jinwoo adalah Jinho. Dan dengan senang hati, ia pun bermain genjot-genjotan dengan pria itu. Merasa sedih sekaligus kecewa, Jinwoo sempat berniat menghabisi nyawa istrinya. Tapi niat itu ia urungkan. Tiba-tiba Jinho masuk ke dalam ruangan. Hal itu jelas membuat Yeonhee terkejut bukan main. Sejak saat itu, Yeonhee pun memutuskan untuk meninggalkan Jinwoo. Hingga suatu hari ia bertemu dengan seorang wanita yang mengaku sebagai korban Jinho dan Jinwoo. Ia mengatakan kalau kedua saudara kembar itu sering bertukar peran supaya bisa bercocok tanam dengan para wanita. Waduh, jangan-jangan cucunya kakek Sugiono nih. Suatu hari Jinho dan Jinwoo pergi ke gunung untuk membicarakan permasalahan mereka. Di sana, Jinwoo mengungkapkan kekecewaannya karena Jinho telah bercocok tanam dengan istrinya. Padahal keduanya sudah berjanji untuk gak melakukannya lagi setelah Jinwoo menikah. Di sisi lain, Yeonhee rupanya juga pergi ke gunung untuk menemui dua saudara kembar itu. Sementara itu, Jinho dan Jinwoo malah saling berkelahi. Dan tanpa sengaja, Jinwoo terpeleset dan nyaris terjatuh. Untungnya, Jinho berhasil menangkap tangannya. Tapi karena gak kuat, Jinho malah ikut terjatuh bersama Jinwoo. Dan sedihnya, sesampainya Yeonhee di jembatan itu, ia hanya menemukan sebuah foto. Suatu hari, Yeonhee mendapat surat yang dikirim oleh Jinho. Loh, kok bisa? Ternyata saat itu Jinho selamat dari kecelakaan, tapi kini ia tak bisa berjalan. Sementara itu, Jinwoo sudah menjadi almarhum. Sayang banget ya, baru sembuh dari koma, malah meninggal, tragis pula. Dalam surat itu, Jinho mengabarkan bahwa dirinya telah kembali ke Kanada. Ia juga berpesan pada Yeonhee untuk menjaga diri. Dan film pun berakhir.